kalau kuasa Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, sahabat saya Ustadz Sutrisno beserta tuan rumah yaitu Kang Heri dan keluarga besarnya. Yang saya hormati sahabat saudara saya yang jauh-jauh dari Tapos. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Agus Alian dari Kementerian Agama Kota Depok. Beliau ingin berdiskusi dengan saya, tapi alhamdulillah karena sayanya di sini beliau menyusul. Saya walaupun tadi sempat sasar, jangan Ustaz Alian kesasar, saya aja udah 2 kali kesasar sampai di Gang Anggrek tadi. Klien saya udah tukar rumah, Kang Heri ternyata masih rumah yang lama. Ya alhamdulillah Bang Eka ya, sama ini juga dari tim saya Haji Sikir Kudurul Kolbi. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, pertama tasyakur binikmah kita malam Jumat ini, malam mulia. Tadi saya berangkat dari rumah kondisi terang benerang ya. Pas saya sampai keluar lampu merah Cijago, hujannya langsung mengguyur. Berhenti, tapi lanjut lagi, berhenti lagi tadi di Gang Anggrek. Alhamdulillah setiap kesini diguyur hujan, berarti Kang Heri ini insya Allah guyuran keberkahan di rumahnya. Bapak-bapak, pada satu hari Rasulullah SAW melewati kuburan, melewati makam. Ada 2 makam yang Rasulullah mendengar. Satu makam itu ada jeritan tangisan, yang satu makam lagi ada suara bahagia. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada orang yang di dalam kubur yang sudah meninggal nih, yang menangis. Tanya sama Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai fulan? Kata fulan ini yang meninggal bilang, saya baru saja pulang dari rumah keluarga saya wahai Rasulullah. Setiap hari Kamis ba'da asar saya diizinkan oleh Allah untuk menengok keluarga saya, anak saya, cucu saya, pokoknya keluarga kerabat yang saya tinggalkan. Saya dikasih izin Kamis ba'da asar untuk menengok, pulang lagi Jumat ba'da asar. Jadi Kamis ba'da asar ini sudah ba'da isya. Itu ruh-ruhnya orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, itu ada di sekitar kita, melihat. Makanya kan malam Jumat dibacakan Yasin, Maulid. Untuk apa? Untuk mendoakan orang-orang tua kita yang sudah tidak ada, juga mendoakan orang tua kita yang masih ada, lebih khusus yang masih ada. Jadi ketika si fulan ini menengok keluarganya nggak ada yang mengingat, nggak ada yang yasinan, nggak ada yang bacain Fatihah, nggak ada yang bersedekah malam Jumat untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Maka dia kembali ke alam kuburnya itu ba'da Jumat, ba'da asar, pada hari Jumat dalam keadaan bersedih dan menangis. Satu makam lagi ditanya oleh Rasulullah, kenapa fulan kau bahagia sekali? Dia bilang, ya itu, saya pulang ke rumah keluarga saya, ternyata mereka mengingat saya. Ada yang baca Ratib, ada yang baca Maulid, ada yang baca Yasin, ada yang baca surat Kahfi, ada yang baca surat Ar-Rahman, mengingat kepada orang tua yang sudah meninggal. Maka hadirin, kita ini lahir ke bumi, ke dunia, ada sekarang ini pasti ada orang tua. Nggak bakal ujuk-ujuk kita ini tiba-tiba hadir.
Bayi tabung aja mesti ada sperma laki-lakinya. Hanya Nabi Adam satu-satunya manusia yang dibuat oleh Allah tanpa proses orang tua, termasuk Siti Hawa. Hanya Nabi Isa yang proses kelahirannya hanya dari sang ibu tanpa adanya ayah. Tapi kalau kita kan lengkap ya. Walaupun zaman sekarang banyak juga Siti Maryam zaman sekarang lahiran tanpa suami. Tapi beda kasus kalau sekarang Pak. Nah, itu kasusnya yang menangani Ustaz Alia karena beliau penghulu di Kota Depok. Insya Allah beliau calon kepala Kementerian Agama. Ya, bahkan mungkin calon wakil wali Kota Depok beliau. Nanti tinggal didukung, disupport, didoakan gitu. Ini bukan kampanye ya. Beliau mah nggak boleh nyalek kan saat ini mah beliau kementerian gitu. Tapi beliau sangat eksis. Beliau ketua FSDKM Kota Depok, Forum Silaturahim DKM Sekota Depok. Beliau ketua umumnya, saya penasihat beliau. Jadi saya sama beliau ini ya kemana-mana, kadang bareng di rumah juga, kadang bersama. Untuk apa? Untuk kemajuan di Kota Depok. Nah hadirin, maka ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya punya dosa terhadap orang tua saya. Pasti kita semua punya dosa ya sama orang tua. Makanya ada seorang Habib di Tanjung Priok. Saya di Tanjung Priok itu kan juga buka pengobatan al-hikmah. Datanglah ke tempat kami. Habib ini mengeluh, padahal jamaahnya begitu banyak. Punya pesantren, punya majlis taklim, Habib, majlis zikir. Habib ini datang ke tempat kami. Ustaz, minta tolong Ustaz, kehidupan saya mungkin bagi jamaah kelihatannya hidup saya nyaman, tenang. Saya harta banyak, Ustaz lihat. Saya nyari duit gampang, nggak usah minta pun jamaah pada ngasih. Ini Habib ini sahabat saya, tapi saya nggak tenang. Kok kayaknya hidup itu nggak tenang gitu. Padahal dia tiap hari memimpin zikir, memimpin taklim segala macam. Lalu saya tanya, Bib, masih punya orang tua nggak Bib? Orang tua saya wabil khusus ibu sudah meninggal dunia Ustaz. Di mana? Di kampung di Jawa. Sudah berapa lama tidak menengok? Wah, lupa saya kan sudah berapa tahun. Terus saya bilang, kalau begitu Bib, datang ke kampung. Datang ke kampung, ziarahi kuburnya, lalu basuh di kaki ibu di kuburannya itu. Ya, baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya bilang. Lalu ngomong di situ, bukan minta ya. Ngomong di situ minta maaf, bukan minta sesuatu. Hati-hati nih. Kalau misalkan kita ikut tim ziarah kubur, apalagi bawa ibu-ibu, dulu sempat ziarah dilarang oleh Rasulullah pada ibu-ibu. Karena apa? Suka menangis, suka meminta-minta. Gak boleh itu, kita haram itu seorang ustadz membawa jamaah lalu meminta-minta kepada makam-makam di tempat ziarah, itu saya sangat tidak setuju. Ya. Tapi untuk kita memberitahu, kita nasihat kepada kita, satu saat kita bakal seperti itu dan mendoakan. Jadi kita mendoakan orang tua, tapi kita minta maaf. Ibu, maafin saya, mungkin selama saya ada di kandungan ibu membuat susah selama 9 bulan. Ini istri saya Pak, 8 bulan mungkin kata dokter, ada yang bilang setengah bulan lagi, ada yang bilang bulan depan lahir. Itu begitu repot nih, lahir anak keempat saya dari istri pertama. Istri pertama kan? Istri pertama ya. Jadi kenapa kan ya? Jadi berat banget ini ujiannya. Waduh, sakit sekali katanya, aktif sekali. Itulah perjuangan seorang ibu 9 bulan Pak. Lalu ketika melahirkan pun taruhannya nyawa. Lalu disusui pula. Ini darah daging kita nih Pak. Ini kan air susu ibu kita. Tanpa mereka minta bayaran terhadap anak-anak. 2 tahun disusui. Nanti kalau kita punya anak, anak kita punya istri, punya anak lagi, baru merasakan bagaimana perjuangan orang tua. Bahkan seorang kakek masih mikirin cucunya. Itu luar biasa. Nah, akhirnya Habib ini melakukan itu 3 kali Jumat. Saya bilang, bagusnya kalau kita punya orang tua, apalagi masih ada Pak, ingat kalau masih ada nih, datengin Pak di kampung, apalagi masih ada, cuci kaki ibu kita. Saya lakukan itu waktu ibu saya sebelum meninggal dunia.
cuci kaki ibu kita setiap pada Jumat. Saya minta, karena bapak saya kebetulan sudah bisa dengan ibu saya saat itu ya. Jadi saya minta ibu saya untuk tinggal di Tanjung Priok, karena tinggalnya di Purwakarta ibu saya. Jadi saya minta ibu tinggal di Tanjung Priok selama sebulan atau 40 hari. Saya mau minta ridhonya, tiap pada Jumatan saya langsung datang ke rumah, pulang saya cuci kaki ibu saya. Tiap pada Jumat 3 kali betul-betul kita cuci kaki ibu kita sambil kita minta maaf. Bu, maafin saya kalau saya punya salah, punya hilang. Karena seorang ibu, orang tua pasti maafin anaknya secara lisan. Iya nak, bapak ibu maafin, tapi belum tentu secara hati. Makanya mencuci kaki ibu kita sambil kita meratap, nggak bakal kalau nggak nangis. Orang tua kita pun pasti nangis ketika kita cuci kaki. Minta ridho ikhlasnya air susu yang sudah jadi darah daging kita. Cuci kaki ibu, lalu kita bikin mandi, buat air mandi, jangan minum. Ya, kita mandi. Lakukan tuh 3 kali Jumat. Setelah itu baru yang keempatnya ke bapak. Kalau bapak kita masih ada, lakukan itu. Nanti minta rambut ibu kita 7 helai minimal, sampai ke tempelan apa dagingnya itu, ya. Jadi kita cabut sendiri kalau bisa. Ya, jangan kasar-kasar menantang ibu kita sudah putih ya rambutnya, tarik aja. Kita minta ikhlasnya, bu, minta rambut apa? Saya di dompet boleh diperiksa, gak ada jimat-jimatan. Saya memang bukan pengobatan hikmah, tapi saya tidak menyarankan untuk jimat, isim segala macam. Berat pak ilmu. Saya punya kakek, mertua saya tuh punya istri saya punya kakek, meninggalnya susah sekali, tapi jawara di Ciamis. Karena banyak pegangannya, maka meninggal pun harus makan tanah dulu segala macam. Makanya kita nggak usah pakai gitu-gituan pak. Di dompet saya cuma ada 1 jimat saya apa? Rambut ibu saya, sampai sekarang ada. Itu 7 helai minimal, bisa 9, bisa 11 ganjil. Kita minta ridhonya. Nanti saya bungkus, masuk di dompet. Kenapa? Rambut ibu pak, ingat gak waktu kecil? Kalau bapak kejedok, benjol, rambut ibu kan diolesin. Itulah pak, kita nyari ziarah kemana-mana, ke makam para wali, ke habaib segala macam, boleh. Untuk kita minta kepada Allah, mengingatkan kita bakal kesana nantinya, dan kita apa? Untuk minta barokahnya dari kita ziarah ke orang-orang yang suci, sama kayak kita ke makam Nabi Muhammad di Mekah. Itu. Tapi nggak boleh kita minta-minta. Nah, itu yang kita lakukan juga secara hikmah. Insya Allah ini banyak para kiai, para ulama, para habaib, bahkan orang biasa, pengusaha yang lagi goyang apa segala macam, lakuin itu orang tuanya. Itu pak, nggak perlu bapak ziarah ke mana-mana gitu. Ini orang tua, pembuka segalanya itu orang tua. Bapak berobat sampai kemana-mana, orang tua nggak ditengok. Itu 2 mustajabah dari orang tua. Bisa jadi masalah kita itu asal muasalnya daripada hati yang tidak sedihnya hati orang tua kita. Itu kita bujuk, kita rayu, kita rangkul. Makanya ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul, saya punya salah, punya dosa sama orang tua, tapi saya nggak bisa minta maaf lagi karena orang tua saya udah nggak ada. Dia baru sadar ketika orang tuanya sudah meninggal. Bagaimana? Ini singkat saja, tapi kalau mau lebih panjangnya hadir di pengajian Masjid Jami Al Hidayah ya, yang dipimpin oleh Ustaz Trisno setiap malam Rabu. Tapi bukan malam Rabu ini ya, malam Rabu depannya lagi ya. Nanti kita akan bahas itu tentang masalah-masalah hikmah. Jadi garis besarnya aja, poinnya, karena waktu sudah malam, nanti lebih jelasnya hadir pengajian di Masjid Al Hidayah. Kang Heri aja walaupun sibuk, kadang orderan 1000-2000 mangkok ya, cuci piring gitu, cuci piring mangkok ya. Tapi beliau hadir pengajian. Saya bilang cari berkah. Kita nyari nafkah itu jangan cari banyak pak, tapi cari berkah. Banyak orang yang banyak dapat harta tapi gak berkah, gak bisa ngumpul pak. Jadi cari berkah. Poin pertama, kita minta doa buat orang tua kita, istighfar. Tadi kita baca istighfar, baca Fatihah. Itu maaf, minta maaf sama Allah untuk orang tua kita. Kalau kita punya salah sama orang tua udah ada. Yang kedua, sambung silaturahim dengan kerabat orang tua kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah kalau orang tua kita punya pesan, punya amanah, maka kita sampaikan. Misalkan, nah, nanti kalau kamu sudah punya rezeki, tolong tuh bangun musola. Nah, itu
Jadi bersedekah untuk orang tua kita. Malam Jumat nih, ya, Kang Heri nyiapin aqua, nyiapin kopi, teh, segala macam, nyiapin propos misalkan ya, gimana juga gini, nyiapin propos. Itu niatnya sedekah untuk orang tua. Nanti nyampe nggak? Tak nyampe, insya Allah, ya. Maka mudah-mudahan walaupun sebentar, tapi pertemuan kita ini pasti akan ada keberkahan dari Allah. Jadi sebelum ditutup doa oleh saudara saya, sahabat saya Ustaz Agus Alian, maka mari sama-sama baca Fatihah satu kali. Nanti di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti sebentar ya Pak. Kita minta hajat kita, hajat Bapak apa? Minta 1 menit, saya kasih waktu. Minta sama Allah di malam ini, apalagi habis baca maulid, baca ratib, ya. Ini berkah insyaallah mustajabah di malam baik. Wabil khusus kita doakan Kang Heri dan keluarga besarnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dari usahanya, yang diberikan keberkahan dari apapun yang dihajatkannya. Ustaz Sustrisno juga sama, kita doakan kesehatannya, keberkahannya, usahanya, segala macam, dan semua yang hadir kita doakan. Sahabat saya juga Ustaz Agus Alian, Bang Eka, kita pasti punya hajat, kita minta kepada Allah hajat kita. Nah, Majlis Ta'lim Mardotillah juga semua jamaahnya makin istiqomah, makin kuat silaturahimnya. Saya senang, saya bilang sama Ustaz Sutrisno, saya kalau memang kosong malam Jumat walaupun sebentar, telepon saya. Di mana kalau yang kira-kira saya bisa hadir, insya Allah saya hadir. Saya senang, ya, ini menambah persaudaraan. Saya alhamdulillah juga di Kota Depok ketua bidang dakwah Forum Ulama. Jadi saya punya kewajiban untuk berdakwah, ya. Jadi kapanpun kalau ada hal-hal yang memang kita butuhkan. Tapi kajian saya gini Pak, kajian saya sedikit ilmu, tapi saya lebih kepada kajian hikmah hati, ya. Jadi kalau saya bahas kitab terlalu dalam, sayanya pusing, Bapak yang dengar juga bingung. Jadi yang sederhana aja, yang penting dipraktekkan, diamalkan, dan kita pahami. Ayo sama-sama kita minta kepada Allah di malam yang mulia ini. Kita istighfar 3 kali, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita baca syahadat. Dikhawatirkan keislaman kita terganggu dengan perkataan, perbuatan kita selama kita berjalan atau berdagang atau berusaha atau bertutur kata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قبل يا الله، قبل يا رب، قبل حاجاتنا يا الله. وبالله التوفيق والهداية والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihat-nasihat daripada guru kita bersama Bapak Ustadz Ade Pramana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita dan bisa bermanfaat ilmunya di dunia dan akhirat. Terima kasih atas masukannya dan pembimbingnya. Untuk acara yang terakhir, yaitu saya sebenarnya kepingin mendengarkan
kiroahnya seperti itu. Karena saya kangen sekali pas waktu itu sebelum doa karena saya tertarik dengan suaranya sangat luar biasa. Minimal 3 juz lah. Minimal. Kiranya akhirnya Pak Habib Alian ini bisa memberikan semangat agar suku-suku bisa mendidik di Majelis Taklim Marzuki bisa pulih. Amin. Mudah-mudahan. Ya, kepada dia waktu itu kita persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua jamaahnya kena semua gitu. Ya toh. Menurut kamu orang dipencet Kecerahan rono Kang Ira, ben dalane rada sembarang. hamil istri. Kalau kuasa Allah